Ya, udah udah muncul belum ya di Bapak Ibu ya bahwa ini direkam? Iya, Pak. Ada, Sudah oke. masuk. Ya. Jadi katanya mesti diizin dulu, tanya dulu sama mahasiswa atau peserta setuju apa tidak, gitu ya. Karena ada wajah Bapak Ibu, gitu ya. Nah, jadi kita eh, pengalaman saya ini, pengalaman saya dengan cara ini jauh lebih mudah untuk mengekstrak karya ilmiah ya dan mengambilnya menjadi suatu informasi dan menuliskannya kembali ya. Nah, kita akan screen bagian dari apa yang sudah dibagi tadi. Ya, boleh dilihat di sana ya. Di ini ya. Jadi ya. Kemudian selain itu ya, ada lagi cara kita merujuk. Cara kita menulis rujukan itu mungkin Bapak Ibu tidak tahu, kalau tidak tahu bisa saya ajarkan. Tapi kalau sudah tahu untuk apa diajarkan. Ya, bisa merujuk misalnya ya, otomatis. Membuat rujukan otomatis. Jadi kalau ada di batang tubuh kita rujuk, itu otomatis di daftar pustakanya sudah ada. Karena ini sering sekali ya, sering sekali ada di batang tubuh lupa catat. Ya, sehingga di daftar pustakanya ya eh, tidak muncul dia. Ya, atau muncul di sana lupa dirujuk di daftar pustaka. Nah, ini bukan merupakan teknik citasi yang baik. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada, saya bisa ajarkan. Tapi kalau sudah ada ya, kan tidak ya. Bisa dilihat banyak banyak di YouTube sekarang ya. Salah satunya itu yang gratis itu. Ada banyak ya dari yang gratis sampai yang berbayar ya. Yang berbayar itu EndNote namanya. Oh, itu mahal sekali ya. Tentu dia merujuk jurnal, daftar pustakanya, juga artikel-artikelnya banyak ya. Nah, kita dianjurkan pakai yang gratis gitu ya. Kenapa? Karena institusi pendidikan tinggi kalau kita beli EndNote ya uangnya habis saja untuk itu ya. Nah, ya. Nah, jadi ada yang gratis itu namanya Mendeley atau Zotero. Ya, silakan aja di ini. Saya yakin Bapak Ibu bisa banyak contohnya. Ada atau kalau menggunakan Microsoft Word juga bisa ya, Microsoft Word. Ya, ini ada apa namanya? Kalau kita lihat ini ada reference di sini ya. Nah, ini kalau diklik kenapa agak hang saya ininya. Oke. Ya, kalau diklik ini kan ini ada references ya. Ada insert citation dan sebagainya ini ya. Ada Mendeley, ada yang sebelah kanan ini pakai Word ya. Kalau saya pakai Mendeley. Jadi kalau kita install dia Mendeley, dia nanya mau dikonekkan enggak dengan Microsoft Word ya. Kalau dikonekkan dia akan muncul di sini. Seperti ini. Jadi berdampingan dia. Ini yang kiri ini Mendeley, yang kanan ini eh, pakai Microsoft Word. Jadi silakan aja mana yang mau. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau yang pakai Microsoft Word, kita mesti entry satu-satu. Judul artikelnya, nama penulisnya, volume berapa, ya, apa nama jurnalnya, entry. Tapi keuntungannya apa? Sudah pasti betul. Ya, pasti betul, tidak ada kekeliruan. Kalau pakai Mendeley, dia akan baca artikel. Jadi kita mesti punya artikelnya, baru dibaca sama dia. Ya, jadi kalau ada kadang ada jurnal yang hanya boleh baca, tidak boleh save. Kalau hanya boleh baca, repot kita pakai Mendeley. Ya,
Kemudian Mendeley akan baca data dari jurnal, artikel jurnal yang kita baca. Itu namanya ada metadata. Ya, datanya itu berlapis, gitu ya, sehingga dibaca oleh Mendeley. Ada judul, ada penulisnya, ya, berapa halamannya, volumenya, nomornya, ya, halaman berapa sampai halaman berapa, otomatis dia. Dengan catatan jurnalnya menulisnya mempunyai metadata yang baik. Kalau tidak, ya jadi repot. Kita mesti mengeditnya, menggantinya, membetulkannya secara manual. Ya. Jadi contoh, ada artikel judul, ada jurnal yang membuat artikel itu judulnya huruf besar semua. Sementara kebanyakan orang kalimat menulisnya dalam bentuk kalimat, gitu ya. Jadi hanya huruf pertama aja huruf besar, yang lainnya huruf kecil ya, seperti dalam kalimat. Nah, ini mesti kita ganti ya. Jadi pada waktu kita sudah minta dia untuk memasukkan daftar pustaka, ya, daftar pustaka, dia muncul, kita lihat, kita mesti lihat satu-satu, betul enggak ini? Oh, ada yang huruf besar enggak? Ada ininya, ada angka huruf-huruf yang aneh-aneh enggak? Ya, namanya program gratisan. Ya, kalau sudah bagus, enggak ada salah lagi, ya, sudah pasti sudah dijual sama dia. Ini kita jadi objek kelinci percobaan dia untuk coba, silakan coba, kalau apa nanti perbaiki, lama-lama dia pasti baik ya. Nah, jadi sistem citasi seperti itu sudah ini, tinggal kita milih seperti ini ya. Kita mau pakai apa? Ya, ini kita coba kita buka Mendeley ya. Mendeley ini. Nah, kita buka dia. Nah, ya. Nah, kita ditanyanya, ini banyak ini. Mau pilih yang mana sistemnya? Jurnal, ada Chicago, ada Harvard, ya, ada IEEE, Modern, dan sebagainya. Ada Nature, ada Vancouver, ya. Kalau kita mau, ya bisa tambah lagi, get more style di sini, ya. Dan keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kita misalnya sudah nulis, kita sudah biasa pakai Harvard, seperti saya lebih senang pakai Harvard. Nulisnya pakai Harvard, tahu-tahu jurnalnya mengatakan, oh nggak bisa pakai Harvard, mesti pakai IEEE atau pakai Vancouver misalnya ya. Tinggal rubah aja di sini, klik ini, dia akan berubah secara otomatis ya, dia akan berubah secara otomatis sehingga kita tidak direpotkan ya, tidak direpotkan. Oke. Oh, ini kenapa ini? Kita pilih. Oke, ya. Nah, nanti kalau ada yang belum apa, saya bisa mengajarkan atau silakan Bapak Ibu nonton di YouTube. Oke, sekarang saya kasih satu contoh bagaimana kita mengekstraksi informasi ilmiah. Ya, ini ada satu jurnal. Saya ambil paraphrase ya, diambil dari jurnal Agritech nomor 41, volume 41, nomor 3 tahun 2021. Ya, ini sekarang saya ambilnya ini tahun 2021. Saya buat ini tahun 2021, maka saya ambil yang terbaru pada waktu itu. Kalau sekarang kan sudah ini halaman 211 sampai 219. Ini ada DOI-nya, Digital Object Identifier, DOI ya. Ini objek digitalnya, nomornya ya. Kalau kita kendaraan, ini nomor polisinya atau nomor mesinnya kendaraannya. Ada ISN, kemudian judul artikelnya adalah analisis warna berbasis smartphone Android dan aplikasinya dalam pendugaan umur simpan konsentrat Apple. Ya, ini karena daripada repot kok pakai alat pengukur warna, pakai HP aja, smartphone aja, begitu ya. Ini ada judul bahasa Inggrisnya dan penulisnya Heru Kristasnoko, Ferry Kusnandar, Dian Herawati. Ya. Nah, untuk teladan ini kita ambil contoh. Contoh ya, misalnya saya ambil satu alinea kalimat asli dari jurnal itu. Ini saya
Jadi saya namanya 3 kolom. Metodenya ini metode 3 kolom. Metode 3 kolom ini akan memudahkan kita. Ya. Nah, ini yang merah ini saya ambil dari salah satu tulisan di situ. Kalau nggak salah ini dari pendahuluan. Ya. Nah, kalau kita lihat ini konsentrat apel dan seterusnya. Kita baca aja dulu ya. Konsentrat apel merupakan hasil olahan buah apel yang banyak digunakan di industri pangan. Impor konsentrat apel ke Indonesia mencapai sekitar 88 ton per bulan, terutama dari Austria dan Cina. Oh, jauh nih Austria di Eropa ya. Konsentrat apel banyak digunakan karena harganya yang lebih murah dari konsentrat buah lain seperti sirsak, leci, atau manggis. Ya, Grumezescu dan Holban 2019. Konsentrat apel digunakan di industri pangan sebagai bahan baku minuman, baik sebagai minuman rekonstitusi atau sebagai bahan pengisi untuk memberi cita rasa buah. Puri konsentrat apel juga banyak digunakan pada produk bakery yang menggunakan selai untuk memberikan cita rasa buah dan tekstur. Zhou dan Hui 2014. Tingkat kemanisan konsentrat apel yang tinggi juga menjadi alasan penggunaannya dalam pengembangan produk berkalori rendah atau tanpa penambahan gula. Nah, kalaulah kita mau ambil alinea itu, gitu ya, alinea itu sebagai yang akan kita rujuk. Gimana caranya? Ya, nah kolom kedua kita tulis. Kalau saya basisnya kalimat kunci dari apa yang ada di kolom 1 yang akan kita rujuk, ya, kita rujuk itu, kita ambil kalimat kunci. Nah, kalau kita lihat itu ada saya beda-bedakan warna ya. Saya beda-bedakan warna. Jadi kalau dari ini, kalau saya begitu caranya. Saya baca kira-kira apa sih kalimat kuncinya? Oh, ada kira-kira 6. Ya, pertama, di situ disebut di alinea itu apa? Konsentrat apel banyak digunakan di industri pangan. Kedua, impor meningkat. Nah, ini kalau pemerintah sekarang ini menarik bagi pemerintah kalau bisa impor diturunkan. Harga relatif murah dibanding konsentrat lainnya. Banyak digunakan sebagai bahan baku minuman. Puri konsentrat apel banyak digunakan di produk bakery. Tingkat kemanisan apel menjadi alasan penggunaannya di produk berkalori rendah. Ya. Ya. Nah, kolom ketiga, inti yang ingin disampaikan. Dari 6 kalimat kunci, dapat disimpulkan apa yang ingin disampaikan oleh penulis artikel adalah, ya, apa yang ingin disampaikan sebetulnya oleh penulis itu dalam kalimat, dalam alinea itu apa yang ingin disampaikan, ya. Ya, yang ingin disampaikannya dari 6 kalimat kunci ini, apa yang ingin disampaikannya? Yang ingin disampaikannya sederhana sebetulnya. Pada saat ini, banyak industri pangan di Indonesia menggunakan konsentrat apel untuk industri pangan. Kan hanya itu yang ini. Yang lainnya apa? Yang lainnya itu hanya bunga-bunga. Dia hanya mendukung. Jadi yang kita ambil di situ apa? Saat ini yang ingin disampaikan oleh penulis adalah di Indonesia, industri pangan di Indonesia banyak menggunakan konsentrat apel untuk industri makanan. Jadi kalau kita merujuk, kita tidak merujuk si Grumezescu atau Holban atau si Zhou Hui dan sebagainya. Yang kita rujuk itu adalah si Heru Kristanoko dan kawan-kawan karena dia menulis itu ini sebetulnya yang ingin ditulisnya. Yang ditulisnya pada saat ini banyak industri pangan di Indonesia menggunakan konsentrat apel untuk industri pangan. Kan itu inti yang disampaikannya. Yang lain itu hanya mendukung dia untuk mengatakan itu. Ya, kita lihat berikutnya. Ya, dalam kategori pangan dan seterusnya, ini ada beda-beda warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6, kita baca lagi aja. Sebagai contoh saja ya.
Dalam kategori pangan, konsentrat apel dikelompokkan ke dalam minuman sari buah dan sayuran. Ya. Konsentrat buah didefinisikan sebagai cairan yang diperoleh dari bagian buah yang dapat dimakan. Yang dicuci, dihancurkan, dijernihkan jika dibutuhkan, dengan atau tanpa pasteurisasi dan dikemas untuk dapat dikonsumsi langsung. Ya, BP POM 2016. Itu definisi dari BP POM. Ya. Produksi konsentrat apel mencakup tahapan ekstraksi, penyaringan, dan pemekatan. Pada jenis konsentrat apel yang jernih, konsentrat diperoleh dari tahap proses penyaringan dengan menggunakan ultrafiltrasi, sentrifugasi kecepatan tinggi, atau filter berupa penukar ion. Pemekatan dilakukan dengan tujuan mengeluarkan air dari sari buah. Beberapa metode yang digunakan untuk pemekatan adalah perforasi panas, distilasi, osmosis, dan distilasi membran, dan sebagainya oleh Eva Kiria kawan-kawan, Onzekulu dan kawan-kawan 2010. Apa yang ingin disampaikan? Konsentrat apel masuk kategori sari buah dan sayuran. Konsentrat buah difungsikan sari yang didapatkan dengan cara melumatkan dan mengekstrak sarinya dari bagian yang dapat dimakan. Tahapan konsentrat apel, ya, dia cerita tahapan konsentrat apel kan? Kita nggak nyedut lagi, dia sudah diuraikan sama dia di sana. Konsentrat apel yang jernih didapat dari proses penyaringan atau pemisahan kimiawi. Ya, peningkatan konsentrasi dengan mengurangi air. Berbagai metode pengkonsentrasi sari buah adalah evaporasi, osmosis, distilasi, membran. Jadi dari 6 ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, kalau saya ini metode saya yang kita simpulkan itu adalah sari buah apel yang merupakan sari cair dari buah apel yang dilumatkan, perlu dipekatkan konsentrasinya dengan mengurangi air. Pengurangan air dari sari buah apel dapat dilakukan menggunakan metode evaporasi, distilasi osmosis, dan membran. Jadi tadi dari 6 kalimat inti, kita hanya jadi 2 kalimat. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu kalau kita rujuk, ini nama penulis artikel. Nggak usah kita rujuk ini. Cik Karya dan kawan-kawan dan seterusnya. Karena itu tadi hanya mendukung cerita dari penulis tentang ini. Ya bahkan sebetulnya bisa kita tulis menjadi 1 kalimat sebetulnya. Ya, sampai situ ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada, saya kasih waktu beberapa menit. Sudah paham ya? Artinya nggak nanya, dia asumsinya sudah paham. Ya jangan Pak Budiarto nggak buat gini nanti. Ini hanya ini kalau kita mau bekerja secara sistematis. Tapi kalau sudah seperti saya, sudah sering, sudah ini, saya nggak buat kayak gini lagi. Saya baca, saya pikirkan apa sih yang mau disampaikan oleh penulis. Itu yang saya tulis saja langsung. Ya, ya jadi seperti itu. Ya, kalau sudah sering-sering ya nggak perlu kita pakai kolom 3 pakai kolom 3 ini. Kolom 3 ini hanya membantu kita bisa bekerja secara sistematis. Ya, sistematis. Yang berikutnya ya ini ya, nah, saya baca ini tengah-tengah tugas mahasiswa. Ya, karena ini ya silakan aja nanti ya. Jadi kita lihat sini.
kerusakan utama dari konsentrat apel adalah perubahan warna yang salah satunya disebabkan oleh reaksi pencoklatan enzimatis. Ya, buah apel mengandung enzim polifenol oksidase yang berperan dalam reaksi pencoklatan enzimatis yang membentuk pigmen gelap. Reaksi pencoklatan enzimatis pada buah juga mengubah aroma, rasa, dan nilai gizi. Selain itu, perubahan warna pada konsentrat apel dapat juga disebabkan oleh reaksi pencoklatan non-enzimatik. Jadi ada enzimatik, ada non-enzimatik. Ya, contohnya reaksi Maillard. Maillard itu protein ya. Senyawa 5-hidroksimetilfurfural, hidroksimetilfurfural atau disingkat HMF, merupakan marker sari buah yang terbentuk akibat reaksi Maillard. Dengan demikian, sari buah segar tanpa pemanasan, tidak mengandung HMF. Ya, reaksi Maillard, kecoklatan itu hanya bisa terjadi kalau ada pemanasan. Proteinnya karena dipanaskan dia berubah. Ya, jadi kalau dia tidak dipanaskan, ya tidak berubah dia. Ya, dengan demikian sari buah segar tanpa pemanasan tidak mengandung HMF, hidroksimetilfurfural. Pada tahap lanjut, HMF berubah menjadi melanoidin, yang merupakan senyawa pigmen yang memberikan warna coklat. Ya. Kecepatan reaksi Maillard pada bahan pangan dipengaruhi oleh komposisi gula dan asam amino, aktivitas air, derajat keasaman, dan suhu. Ini masih kita copy langsung dari sana. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Yang ingin disampaikan oleh penulis, boleh aja kita sempurnakan. Kalau Bapak, Ibu bisa lebih memendekkan, ya kita pendekkan. Ya. Ini kan hanya contoh. Kerusakan konsentrat apel pada umumnya adalah perubahan warna, pencoklatan yang disebabkan oleh reaksi pencoklatan enzimatis dan non-enzimatis. Reaksi pencoklatan mengakibatkan penurunan mutu. Reaksi pencoklatan enzimatis diakibatkan oleh enzim PPO, sedangkan reaksi pencoklatan non-enzimatis disebabkan oleh senyawa HMF yang bertanggung jawab terhadap reaksi pencoklatan Maillard. Ini sebetulnya bisa kita ringkas lagi sebetulnya. Ya, itu kira-kira. Nah, yang berikut ini kalau kita baca, ya, ini isinya apa? Sebetulnya warna coklat pada konsentrat terjadi pada proses pemekatan menggunakan evaporator, khususnya multiple effect evaporator, dan berakibat terjadinya reaksi Maillard dan meningkatnya konsentrasi HMF. Nah, ini pendek ini ya, tapi berdasarkan. Jadi kalau kita baca yang dikuningkan ini kan hanya intinya. Tapi berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan bacaan yang kita sudah baca, kita bisa mengembangkan yang dikuningkan itu menjadi seperti ini. Proses pemekatan menggunakan evaporator, khususnya evaporator multiple effect, dapat mengakibatkan peningkatan HMF yang berpotensi mengakibatkan kanker. Oleh karena itu perlu dibatasi konsentrasinya. Konsentrasi HMF pada konsentrat dapat dikurangi dengan cara menggunakan evaporator vakum dan proses penjernihan dengan arang aktif. Itu apa? Karena ada tulis di sini di sebelah kiri pada kolom 1. Ya. Nah, yang berikut ini warna merupakan parameter penting. Ya, kalau kita baca cukup panjang ini. Ya, cukup panjang. Nah, cukup panjang itu bisa kita tulis di sini. Perubahan warna mengindikasikan perubahan atau penurunan mutu. Ya. Nah, oleh karena itu perlu dipantau. Ya. Metode yang dapat digunakan adalah menggunakan colorimeter dan spektrofotometer. Ya, untuk memantau perubahan warna tadi ya. Karena warna ini merupakan pencuri mutu.
Jadi bisa pakai colorimeter atau spektrometer, tetapi sulit diterapkan secara praktis karena biaya yang mahal untuk menginstalnya atau membelinya. Jadi yang panjang itu kita bisa pendekkan aja. Ya. Nah, jadi kalau apa yang sudah kita tulis ini, ya dari depan tadi atas sampai bawah, kita bisa tuliskan dia menjadi satu atau beberapa alinea. Ya. Ya. Nah, ini sekarang kalimat intinya sudah tugas mahasiswa. Jadi kita ambil aja yang kiri asli dari jurnal, yang kanan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Ya. Nah, teknologi. Jadi dia ini tadi sudah coklat, dia mau pakai cerita sekarang tentang smartphone. Ya. Kita baca ini. Teknologi smartphone yang dilengkapi dengan kamera dan sensor berkinerja tinggi telah berkembang pesat sehingga berpeluang sebagai alternatif mengukur warna konsentrat apel. Telepon kita ini kan semakin lama semakin canggih. Dengan didukung aplikasi yang sesuai, pengukuran warna konsentrat apel dengan smartphone lebih praktis, murah, dan cepat. Ya, saya punya software program aplikasinya. Ya, tinggal diinstal aja Android ya. Analisis warna berbasis smartphone telah diterapkan dalam analisis konsentrasi fluor di dalam air, senyawa glutamat pada sup instan, alergen kacang tanah pada makanan, granik warna pada anggur merah, poskun, lavender kawan, mosaik dan seterusnya. Ya, beberapa perkembangan yang mendukung potensi tersebut adalah kemampuan kamera smartphone dalam menghasilkan gambar beresolusi tinggi, dan peningkatan kinerja prosesor dalam komputasi algoritma. Dari alinea itu, ya kita tinggal nulis kolom ketiganya saja. Tadi kan saya katakan contohnya kalau saya jarang menulis kolom kedua lagi, langsung kolom ketiga. Ya, teknologi smartphone mempunyai peluang untuk dapat diterapkan sebagai alat pengukur warna konsentrat apel karena kamera smartphone yang dapat menghasilkan gambar dalam resolusi tinggi. Ini masih penulis saja yang saya rujuk ya. Ya, nah ini semakin banyak kita ini kamera smartphone mengukur radiasi elektromagnetik sehingga menghasilkan nilai RGB yang berbeda dari nilai yang sebenarnya yang disebabkan oleh algoritma dan white balance smartphone yang berbeda dari colorimeter. Oleh karena itu untuk menggunakan diperlukan faktor koreksi yang menghubungkan RGB hasil smartphone dengan RGB yang sebenarnya. Kalau belum tahu RGB itu red, green, blue. Ya, jadi TV kita, kamera kita semuanya itu adalah campuran dari red, green, blue. Ya. Nah, kemudian yang ini kita baca kamera smartphone mempunyai potensi untuk digunakan sebagai alat penduga masa simpan konsentrat apel. Jadi kita bisa foto atau kita foto, kita langsung lihat apa sih warnanya. Kalau warna RGB-nya berubah, red, green, blue-nya berubah, maka kita bisa katakan bahwa sudah terjadi perubahan. Hanya saja kita perlu toleransi sampai berapa jauh perubahan diizinkan. Nah, setelah itu jadi tadi ya, kita tempel semua apa-apa yang sudah kita tulis tadi. Ya, ini dari pendahuluan. Apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis pada pendahuluan? Ya, apa yang disampaikan oleh penulis dari pendahuluan adalah pada saat ini kedengaran suara saya? Pak Budi kedengaran? Kadang terpotong-potong, Pak. Ya itu kalau terpotong kasih tahu, ini tadi dikasih tahu saya internetnya nggak stabil katanya. Ya, jadi apa yang ditulis tadi di
pendahuluan, apa sih? Halo? Kedengaran? Saya terlempar keluar tadi. Kurang. Halo? Kedengaran suara saya? Iya, Pak. Tadi agak putus, Pak. Oh ya. Memang bukan putus, terlempar keluar malahan. Oh Ya, iya. ini masuk ulang. Ininya kita lanjut lagi ya. Kita memang internetnya agak rumah saya ini agak ini belakangan ini. Jadi apa yang ingin disampaikan di pendahuluan tadi dari kalimat yang kita ekstrak pada kolom ketiga itu adalah pada saat ini banyak industri pangan di Indonesia menggunakan konsentrat apel untuk industri pangan. Ya, itu tadi. Sari buah apel yang merupakan sari cair dari buah apel yang dilemakkan perlu ditekankan konsentrasinya dengan mengurangi air. Pengurangan air buah apel dapat dilakukan menggunakan metode evaporasi, distilasi, osmosis, dan membran. Kerusakan konsentrat apel pada umumnya adalah perubahan warna pencoklatan yang disebabkan oleh reaksi pencoklatan enzimatis dan non-enzimatis. Reaksi pencoklatan Reaksi pencoklatan enzimatis diakibatkan oleh enzim PPO, sedangkan reaksi Pak, pencoklatan izin suaranya non-enzimatis, hilang, Pak. saya mesti pindah kalau gitu ya. Saya cari, bentar ya. Kita pindah dulu, saya mesti pindah. Tolong itu internet aku enggak bisa, masih enggak dengar. Internetnya enggak jelas, Mas. Matikan lampu depan. Ya enggak ada kabel di bawah. Ya tapi jadi itunya di atas adaptornya. Halo, kedengaran sekarang? Ya, Pak. Ya. Ini pakai kabel internetnya. Ya, tadi kita kembali ini ya. Kita baca tadi yang sudah kita ringkas itu kita susun seperti ini. Kita tulis saja 1, 2, 3. Kemudian dari apa yang kita tulis ini tadi dari yang kolom ketiga kita kumpulkan dia jadi 1. Ya. Jadi kalau yang dari ini kita tulis ulang. Kita tulis ulang
Ya, apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis? Ya, ingin disampaikan oleh penulis. Jadi rupanya yang apa yang ingin disampaikan penulis itu, ya, itu adalah isinya, ya, informasi yang dapat ditulis dari pendahuluan dari kalimat di atas sampai kemudian ditulis ulang, seperti yang dituliskan pada kotak di bawah ini, ya. Kemudian diberi rujukan yang adalah penulis artikel. Kenapa? Karena tadi kalimat itu ada kalimat dia menyampaikan itu. Rujukan-rujukan yang dia rujuk itu hanya untuk mendukung apa yang ingin dia sampaikan. Ya, jadi kita tidak merujuk apa yang itu, kita merujuk apa yang disampaikan, ide. Merujuk ide yang ditulis oleh penulisnya, ya. Ide yang ditulis oleh penulis. Jadi ini saya sudah gabung, ya. Gabung dari atas tadi, tentu kita susun, oh ini tidak cocok kalimat pertama, kita pindahkan dia. Oh ini tidak cocok di bawah, kita pindahkan ke tengah atau ke atas, ya. Kita susun sedemikian rupa, kemudian kita tambahkan kalimat-kalimat atau kata-kata penghubung. Ya, apa dia jadinya seperti ini? Adalah seperti ini. Konsentrat apel yang banyak digunakan di industri pangan Indonesia perlu dimonitor mutunya. Tidak ada tadi dimonitor di atasnya. Nah, itu kalimat saya itu. Kita kalimat kita. Perlu dimonitor mutunya, khususnya pencoklatan non-enzimatik Maillard yang diindikasikan oleh adanya hidroksimetilfurfural atau HMF. HMF dapat mengakibatkan terjadinya kanker. Oleh karena itu, konsentrasinya perlu dibatasi khususnya pada konsentrat apel. Tidak ada tadi pada kolom ketiga, ya. Tidak ada di sini tadi. Tidak ada di sini tadi. Cuma ada tersirat. Ada tersiratnya. Nah, kita susun dia. Ya. Nah. Metode pemeriksaan HMF menggunakan kalorimeter relatif mahal dan sulit. Oleh karena itu perlu dicari metode lain yang lebih mudah. Kalau pakai di laboratorium, ya, itu reaksi Maillard tuh kalau yang sudah ambil THP atau apa tahu gimana meriksanya, ya. Rumit, lama waktunya, ya, dan murah penggunaannya. Metode lainnya, teknologi smartphone dapat diterapkan untuk pengukuran warna konsentrat apel karena kamera smartphone dapat menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi. Kamera smartphone mengukur radiasi elektromagnetik sehingga menghasilkan nilai RGB yang berbeda dari nilai yang sebenarnya yang disebabkan oleh algoritma dan white balance smartphone yang berbeda dari kalorimeter. Kamera smartphone dapat digunakan memonitor warna konsentrat apel sebagai indikator mutu dengan memodifikasi warna yang didapat smartphone dengan suatu faktor koreksi yang menghubungkan RGB hasil smartphone dengan RGB yang sebenarnya agar bisa sama dengan pengukuran nilai warna yang diukur oleh pengukur warna kalorimeter. Ya, nah saya tulis itu Kristanoko et al. 2021. Karena ini semuanya ada, sebetulnya ini adalah ide dari Kristanoko. Ya, dari seluruh tulisan dia di pendahuluan, ya, sebetulnya kalau seperti saya yang sudah sering, saya baca pendahuluannya. Setelah selesai pendahuluannya, oh tujuan penelitian ini adalah, waktu saya baca pendahuluan saya sudah tahu, oh dia mau nulis ini, saya tulis saja langsung yang ini, yang terakhir ini, yang barusan kita baca. Tapi itu kan perlu waktu, perlu pengalaman, perlu jam terbang, perlu ini. Tapi kalau yang baru, ya, kita perlu membuatnya secara sistematis, ya. Nah, kalau sudah mahir, sudah biasa, tidak perlu lagi, ya. Perlu cukup 2 kolom, ya. Kalau sudah mahir seperti saya, ya nggak perlu lagi pakai 2 kolom, cukup langsung aja, ya, langsung. Oh dia mau nulis ini, saya tulis saja yang ini, yang saya tandai ini, ya, yang saya blok ini, saya tulis saja ini langsung, ya. Tapi kalau dengan cara yang kita tadi dari 3 kolom atau 2 kolom, jauh membudah kita dalam menulis
tulisan seperti ini. Ya. Dan itu adalah sistematis. Kita menulisnya secara sistematis. Oke, sampai situ ada yang bertanya. Kirana, ada? Ya, oke. Novianti, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya. Berarti tadi kan Pak dari yang dilihat tadi, yang Bapak jelasin tadi kan dari pendahuluan misalnya apa-apa kan berarti dia ada sumbernya juga ya Pak. Kayak misalnya tahun 2010. Nah, kalau misalnya kita merujuk ke yang mereka ini berarti sumbernya mereka itu dihilangkan dan kita ringkas menjadi satu seperti ini. Jadi baru menyebutkan dia sebagai penulisnya gitu ya Pak. Masih belum nangkap artinya. Begini, yang kita ambil, yang saya tulis ini di sini, ini adalah apa yang ingin disampaikan oleh si Kristanoko dan kawan-kawan. Ya kan? Pendahuluannya si Kristanoko itu kita ringkas dia menjadi satu alinea ini. Inilah yang ingin disampaikan oleh si Kristanoko. Pada dasarnya dia mengatakan, ya, kalau kita ingin meringkaskan lagi, ya, mutu konsentrat buah di Indonesia perlu dimonitor mutunya. Ya. Nah, salah satu cara memonitor mutu konsentrat apel adalah dengan menggunakan smartphone yang dimodifikasi. Kan itu yang ingin disampaikannya. Ya, itu yang ingin disampaikannya itu. Ya, nah sekarang nanti dia itu kan hipotesisnya si Kristanoko dan kawan-kawan adalah monitoring mutu buah, sari buah, khususnya pencoklatan enzimatik dan non-enzimatik dapat dilakukan menggunakan kamera smartphone. Itu adalah hipotesisnya. Dan itu kalau kita menulis pendahuluan, kita sudah tahu apa sih hipotesisnya. Oh ini. Seperti tadi ya. Nah kita kembangkan dia. Ya kan? Apa sih permasalahannya? Gejalanya dulu. Kalimat pertama tadi, dia kasih bunga pemancing. Bahwa sari buah, khususnya apel, banyak diimpor oleh industri makanan dan minuman di Indonesia. Kenapa? Ya, tadi sebutnya alasannya manis, murah, ya, relatif tahan lama, ya, memberikan rasa tekstur, segala macam enak di mulut, ya, bikin selai dan sebagainya. Ya, itu kan ujungnya, dia kan mau menyampaikan ujungnya pakai HP, monitor warna pakai HP. Ya kan, itu yang ingin disampaikannya. Tapi dia mulai, jadi apalah aplikasinya di industri itu? Oke, jadi dia bicara sudah tentang sari buah apel. Jadi kalimat dari alinea pertama cerita sari buah apel. Kedua apa? Ya, nah dia menyampaikan masalah, gejala. Sari buah apel tadi, ya, bisa berubah. Betulnya karena adanya reaksi pencoklatan. Ya, sari buah apel mengandung enzim polifenol oksidase. Ya, polifenol oksidase dengan adanya oksigen, kalau kita sudah belajar kimia pangan, kita tahu bahwa akan menghasilkan warna coklat. Ya, ada. Apalagi yang mengakibatkan warna coklat? Ya, reaksi non-enzimatik atau Maillard. Nah, reaksi non-enzimatik ini, ya, terus ada lagi, apalagi kalau kita sudah belajar ini ya, yang mengakibatkan reaksi coklatan. Oh, karamelisasi. Ya kan? Kalau Maillard itu kan ada protein atau apa begitu ya, ada gula reduksi kalau salah ya.
Nah, ada karamelisasi kan? Nah, dalam membuat tadi sari buah, kita sudah belajar kalau yang THP namanya satuan operasi, kalau yang di TP namanya teknik pengolahan pangan, ya. Itu dalam proses pemekatan, kalau di situ ya, pengentalan, itu biasanya dilakukan dengan menggunakan energi panas, diuapkan dia. Nah, karena pemanasan, maka akan terjadi reaksi Maillard ataupun reaksi karamelisasi. Jadi gimana caranya? Ya, dia nyebut kan, oh pengecoklannya dengan multiple effect pakai vakum supaya pengaruh panas suhunya tidak terlampau tinggi. Ada lagi cara lain, ada. Gimana caranya? Difilter menggunakan ultrafiltrasi, pakai osmosis, pakai membran dan sebagainya. Ya, kan ceritanya begitu, dia panjang-panjang. Supaya terukur dari luas, dia mulai dari yang luas sampai ke yang sempit. Isinya itu semuanya adalah pengembangan dari yang kita tulis. Yang kita tulis ini juga bisa kita ringkaskan tadi kan? Kita ringkaskan dia adalah satu kalimat sebetulnya. Yang kita sebut dengan hipotesis. Ya, hipotesis. Jadi kalau dikatakan, Pak yang lain, itu tadi. Kita lihat di sini. Tadi balik dulu ya. Kita balik ke yang pertama tadi. Pertama tadi kolom 3 kolom dulu ya. Ya. Nah, kita lihat yang pertama. Dari 6 tulisan, 6 kalimat, tadi 6 kalimat pokok. Apa sih yang ingin disampaikan? Kalau ada 6 topik sebetulnya. Tapi 6 topik itu intinya apa? Pada saat ini banyak industri pangan di Indonesia menggunakan konsentrat apel untuk industri pangan. Itu kata siapa? Kata siapa ini yang kolom ketiga ini? Kata Pak Daniel. Hah? Enggak, kata si Kristanto. Si Kristanto ingin menyampaikan banyak industri pangan di Indonesia menggunakan konsentrat apel untuk industri makanannya. Nah, ini dia kembangkan. Kalimat pokok ini dia kembangkan menjadi seperti ini yang ditulisnya pada kolom 1. Ya. Jadi kalau kita melihat apa sih yang mau disampaikan? Jadi kalau tadi kita punya hipotesis itu kan satu kalimat ya. Nah, itu kita kembangkan dia menjadi berbagai kalimat pokok. Ya. Beberapa kalimat kita kembangkan dia. Ya, apa sih? Nomor 1, nomor 2. Nah, kalimat nomor 1 kita urut dulu. Kan ciri-ciri ilmiah itu kan kronologis ya. Kronologis, kita tahu oh ini yang paling, kita mau dari luas ke yang sempit. Karena caranya dari luas ke sempit. Kita mulai, oh nomor 1 ini luas. Tulis. Nomor 1 itu apa? Industri pangan di Indonesia menggunakan banyak industri pangan di Indonesia menggunakan konsentrat apel. Ya, ini kalimat ini. Kita kembangkan dia. Apa buktinya? Apa buktinya ini? Kita rujuk. Rujuknya apa? Kita lihat data BPS, betul enggak? Data BPS tahun 2018 betul menunjukkan banyak impor konsentrat apel dari Austria dan dari Cina. Ini kan saya copy paste. Kolom 1 ini saya copy paste dari artikel asli di jurnal. Ya, apalagi buktinya ini. Ya, kata si Krumescu dan Holban murah. Konsentrat apel lebih murah dari konsentrat buah yang lain. Itu kan kalimat 1, 2, 3 ini isinya baru sama dengan ini. Ini hanya mendukung. Apalagi mengatakan ini. Untuk mendukung ini, nah, ditulisnya di halaman berikutnya. Ya, itu kata si Zhou dan Hui. Ya, Zhou dan Hui mengatakan betul. Bahwa banyak. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk merubah cita rasa, memberi cita rasa
buah, ya bisa untuk selai dan sebagainya. Dan kita tahu kan di industri di Indonesia banyak industri makanannya banyak sekarang, ya. Nah, kemudian konsentrat apel yang juga menjadi alasan penggunaannya, kalorinya kan, ya itu semuanya mendukung apa yang disampaikan oleh penulis. Saat ini banyak industri pangan di Indonesia menggunakan konsentrat apel untuk industri makanan. Tadi dia dasarnya adalah kalimat ini. Dia mau menyampaikan ini di pendahuluannya. Pada waktu dia ingin menyampaikan ini, ya, dia mesti dukung ini. Jadi kalimat ini sebenarnya tersirat, implisit ada di dalam alinea ini. Dia mesti dukung kalimat ini dari data. Didukung dengan data kan, data BPS, data penelitian orang lain. Tapi yang ingin disampaikan ada ini kan, ya nggak? Sama juga dengan kali yang kedua. Ini sari buah apel, sari buah apel dilombatkan perlu dipekatkan konsentrasinya dengan mengurangi air, ya. Ini bisa kita perbaiki ini. Air dengan cara kita hapus saja ini. Nah, dengan menggunakan metode evaporasi, distilasi, osmosis, dan membran. Ya, jadi betul enggak? Dia mesti dukung ini pernyataan ini, ya. Dia dukung dengan apa? Data POM. Definisi POM yang mengatakan konsentrat buah didefinisikan sebagai. Definisinya apa konsentrat buah? Ya, nah, gimana caranya? Ya, nah itu dilakukan. Dari mana dia tahu? Dari si Eka Faria dan kawan-kawan dan Onze Kizo dan kawan-kawan 2010. Ya, paham ya Novi ya? Atau yang lain paham? Ya, jadi kita punya kalimat, kita dukung kalimat-kalimat kita itu dengan baik itu dengan definisi dari penelitian orang lain. Jadi kalau pertanyaan, siapa yang kita rujuk? Yang kita rujuk yang nomor 3, baris nomor 3 nih, intinya itu. Idenya apa? Ide Kristanto adalah yang paling kanan. Ingat, kalau kita merujuk itu, yang kita rujuk ide orang lain. Ya, bukan tulisan yang kita rujuk. Ya, yang kita rujuk itu kekayaan intelektual. Kita ngutang sebetulnya. Kita utang, kita pinjam dulu ya. Pinjam kalimat Pak Bodianto, Kirana, Novi, dan yang lainnya. Kita pinjam sebentar untuk mendukung apa yang ingin saya kasih tahu. Apa buktinya? Kasih surat utang. Surat utangnya apa? Itu tadi kita rujuk dia. Ya, tapi yang kita rujuk itu idenya. Bukan tulisan atau kata-kata dia. Kenapa? Karena apa yang kita tulis itu tulisan kita. Ya, bukan tulisan orang lain. Ya, ya. Oke, ada lagi? Widi, gimana Widi? Ya Pak, izin tanya Pak. Satu lagi ini keluar ya, si Pak. Itu tadi. Atau putus sinyal dia. Oke, silakan Widi. Izin tanya Pak. Kedengaran Misalnya, suaranya. halo Pak, sudah dengar Pak? Udah dengar Pak? Halo?
Atau yang lain dengar suara Widi nggak? Halo? Dengar, Pak. Dengar? Belum Dengar, ya? Saya Pak. kedengaran suaranya. Mm-mm. Pak Dengar, Budi Pak. dengar suara Widi? Dengar, Pak. Dengar. Terdengar, Pak. Coba pakai device-nya. Ada saya. Oke. Oke, Halo, Pak. silakan. Oke, udah. Eh, Ini headphone Semisalnya saya nih, yang Pak. masalah. Ya, ya, Pak. Semisalnya ada dua data, Pak ya. Dari misalnya BPS atau Kementerian Industri. Misalnya terkait dengan populasi produksi produksi karet misalnya seperti itu. Dan ada perbedaan data. Nah, itu kita mengutip yang sekiranya lebih benar itu dari mana, Pak, ya, untuk membandingkannya gitu. Oke. Pertanyaan yang bagus ya, sering ditanyakan. Yang kita pakai itu BPS atau kementerian. Ya. Nah, kita sudah punya sistem satu pintu. Data yang paling benar adalah data BPS. Jadi kita gunakan BPS. Karena data di BPS itu adalah data kementerian yang sudah diverifikasi ulang. Ya, jadi kalau kementerian itu mengeluarkan data, belum tentu dirujuk oleh BPS. Pasti dia tanya lagi. Ya, nah, dia tanya lagi. Betul enggak? Gitu ya. Jadi contoh itu kan ada data kementerian ya tentang luas tanaman padi di Indonesia. Ternyata setelah disurvei oleh BPS, ada yang tumpang tindih data dari kementerian. Sehingga luas lahan yang ditanam padi itu ternyata tidak sebanyak yang diklaim oleh kementerian. Ya, jadi itu. Jadi oleh karena itu kita sudah punya ini bahwa data kita adalah data BPS karena data BPS itu sudah diverifikasi ulang dan divalidasi, belum diterbitkan oleh maka data BPS kadang-kadang sering lebih lambat dari data kementerian. Ya, oke, ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, dari penjelasan tadi, artinya di dalam tulisan ini juga si penulisnya juga sudah membuat kesimpulan, Pak ya. Contoh misalnya di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk pemekatan ini adalah evaporasi panas dan seterusnya yang diambil dari Eka Faria dan kawan-kawan 2011 ini. Jadi kalimat ini sebenarnya sudah dia modifikasi, Pak ya, dengan kata-kata dia sendiri sebenarnya, Pak ya. Iya. Iya, iya. Iya. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi begini, kalau kita, ini kan dia nulisnya di pendahuluan ya. Iya, betul, Pak. Pendahuluan itu mestinya ditulis terakhir. Yang ditulis pertama itu adalah tinjauan pustaka. Kenapa? Karena kita bacanya pustaka kan? Betul, betul. Literatur yang kita baca, jurnal, dianjurkan lebih dari 70% adalah jurnal. Kita baca jurnal dulu. Kemudian hasil kita membaca jurnal, kita tuliskan itu dalam bentuk. Nah, bagaimana kita baca jurnal? Ini kita caranya baca jurnal ceritanya. Ya. Nah, jadi si Krisnando ini baca jurnal, oh si Evaria dan kawan-kawan mengatakan ini, si ini mengatakan ini mengatakan. Dicatat sama dia. Ya. Jadi kan dia merujuk si Eka Faria pada waktu dia baca artikel jurnal yang ditulis oleh si Eka Faria. Ya, nanti kita lihat contoh ada satu lagi di bawah ya. Nah. Oke? Iya, Pak. Oke. Ada lagi sebelum kita lanjut? Karena ke bawah lebih sulit. Kalau yang atas ini masih belum paham, di bawah nanti lebih sulit. Oke, kita lanjut ya.
Jadi ini kesimpulan yang ini tadi. Ini kan yang dari kolom 3 ditulisnya di sini ulang, ditulis ulang dia, di copy paste dari kolom 3. Jadilah ini. Nah, dari yang ini ditulis ulang lagi. Ya, kalimat-kalimat ini disambungkan, disusun ulang, jadilah dia ini. Nah, jadi ini. Ya, ini adalah simpulan dia pada waktu baca, kesimpulan kita pada waktu ini kesimpulan saya ya. Saya yang baca jurnalnya, di pendahuluan tuh dia nulis yang dimaksud oleh si Kristano Toko itu adalah ini. Dia mau nulis ini di pendahuluan. Dia ini mengantar kita ke tujuan pustaka dia. Dia sudah nulis ini di tujuan pustaka. Ya, hanya saja ringkasan tinjauan pustakanya itu ditulisnya dalam bentuk pendahuluan. Supaya orang tertarik untuk lebih lanjut membaca artikel yang dia tulis. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di hasil dan pembahasan sama. Ya, nah sekarang kita dari 3 jadi 2 saja kolomnya. Karena kolom 2 tugas mahasiswa buatnya. Kalau belum mahir, kalau sudah mahir ya nggak apa-apa, nggak usah dari kolom 2. Langsung aja 2 kolom. Kolom 3, 3-nya, kolom 2-nya dihapus, jadi kolom 3 jadi kolom 2. Ya, dia cerita ini tentang berbagai hasil ini di hasil. Inti yang disampaikan oleh paragraf nih. Ya, tersebut ya. Nah, ini ya. Sama ini ya, ditulisnya itu. Nah, kedua alinea ini membicarakan hal yang sama, yaitu baik menggunakan penggunaan komputer dan smartphone memberikan hasil yang sama. Ya. Pengukuran konsentrasi berdasarkan kepekatan warna juga memperlihatkan korelasi linear antara pengukuran menggunakan colorimeter dibandingkan dengan smartphone. Dan seterusnya menjadi tugas bagi mahasiswa untuk latihan. Nah, Bapak Ibu ini saya suruh baca berapa jurnal? Berapa kemarin suruh baca jurnal? Berapa Kirana? 50, Pak, untuk S2. Ya, 50. Ya, nulis. Jadi kalau Pak Budi, boleh topik skripsi, topik tesisnya aja dituliskan. Ya kan? Iya, Sudah nulis Pak Budi. Ya, tinggal ditambahkan belajar. aja supaya tulisan dan pustaka ininya. Iya. Jadi ini tulisan untuk tesisnya jadi, tugas dari saya juga jadi. Walaupun tidak dibolehkan sebetulnya, tapi saya tutup mata saja. Kenapa? Karena saya mau tujuan saya dalam mengajar ini adalah sekaligus supaya cepat kan, saya tuh maunya cepat. Tugas di kelas langsung dijadikan tugas untuk membuat tesis supaya keduanya bisa selesai. Ya, atau apa? Ya. Jadi artinya apa? Tujuan saya itu adalah target akhir saya adalah mahasiswa bisa menulis tesis dengan baik dan benar. Ya, saya nggak tahu nih. Target saya memang mestinya ada publikasi di jurnal. Nggak tahu nanti peraturan dari Bu Merinda setelah ada standar nasional pendidikan yang baru itu nomor 53 tahun 2003 pasti enggak itu. Tapi kalau saya jadi KPS pasti saya wajibkan menulis ya. Kan jurnal nasional cuma kan. Jadi boleh bahasa Indonesia nggak mesti bahasa Inggris. Oke? Ya, kita lanjut. Nah, ini kalau ini saya suruh. Jadi kalau kita menulis itu ada yang kita sebut dengan 5W 1H.
what, why, when, where, ya, who, kemudian how. Jadi kalau kita menulis itu semua mesti kita lihat dalam tulisan kita, ya. Boleh saja what-nya banyak, mungkin why-nya, where-nya atau who-nya lebih sedikit, ya. Nah, ini kalau mahasiswa S1 kan 30, ya, dibagi cicil pula 15 gitu ya. Nah, nanti di total 30. Bapak Ibu jadi 50, ya. Waktunya masih panjang sampai pertengahan Mid. Ya, nah kita contoh ini. Contoh yang saya sudah buat. Nah, ini ya. Ini pakai 3,5 lah atau 2,5. Karena saya buat di sini siapa penulisnya. Ya, ada penulisnya di sini. Ya, ada penulisnya. Jadi ini identitas tulisan saya tulis supaya jangan lupa. Siapa penulisnya, judul artikelnya, ya, nama jurnalnya, volume berapa, nomor berapa, halaman berapa, DOI-nya berapa. Ya, nah misal contoh dari si Pak ini yang nomor 1 ini, dari jurnal yang nomor 1, saya mendapat beberapa alinea yang menarik. Ya, beberapa alinea yang menarik. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 alinea itu, 2, masing 2 ya. Dua yang pertama ini saya mengambil apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Ingat penulisnya ini Jane V. Higdon dan Balz Frey. Jadi penulisnya Higdon dan Frey. Jadi larutan ekstrak kopi merupakan minuman yang paling digemari di seluruh dunia. Ini kata dia di sini. Ya, karena aroma dan cita rasanya. Zat lain yang menjadikan kopi disukai adalah kadar kafein yang memberikan efek stimulansia. Efek stimulansia mempunyai pengaruh meningkatkan tekanan darah akut, meningkatkan laju metabolisme, dan diuresis. Langsung saya rujuk ke sini. Kenapa? Kalau tidak saya rujuk, lupa saya nanti. Saya tulis Higdon dan Frey tahun 2006. Nah, saya kasih kode di sini. Ya, saya kasih kode Y. Kenapa? Kenapa? Karena ini isinya kenapa kopi disenangi oleh orang. Saya kasih kode Y. Ya, karena tadi untuk 5W1H. Kemudian yang berikut ini. Satu berikut tapi panjang. Ini saya intinya ini yang saya kuning-kuningkan ini. Ya. Jadi, apa yang ingin disampaikannya sini? Kebetulan ini jurnalnya bahasa Inggris. Kopi yang diminum dapat meningkatkan kolesterol total dan kolesterol LDL, khususnya pada kopi yang penyediaannya dengan cara direbus. Kopi tubruk, kopi Indonesia banyak seperti itu ya, atau di warung-warung, ya, apalagi warung-warung di kampung, ya, itu kopinya direbus. Memang kalau menurut penikmat kopi itu kopi yang paling nikmat, ya, makanya sekarang dikasih steam. Bubuk kopi yang direbus melepaskan senyawa diterpenes dalam bentuk kafestol dan kahweol yang berpengaruh dalam peningkatan kolesterol pada manusia. Ini juga why. Kenapa kopi itu berbahaya? Ya, nah ini kemudian saya dapat penulisan Bumi Ratana, ya, tahun 2011, Evaluation of Sensory Aroma, Anania Aroma. Jadi menariknya itu karena aromanya juga kopi ini, ya. Kalau kita lewat di toko kopi atau apa, aromanya senang. Apalagi kalau misalnya dulu waktu saya kecil,
suka lewat di tukang giling kopi. Aromanya keluar juga kan? Ya. Jadi saya ambil hanya satu paragraf yang menarik bagi saya. Ya. Dan yang menariknya itu intinya saya hijaukan di sini. Ya. Dan itu akhirnya saya tulis intisarinya. Aroma dan cita rasa minuman kopi dipengaruhi oleh tempat asal geografis kopi. Maka kita punya kopi semendo, kopi pagar alam, dan sebagainya. Komposisi kimia biji kopi, derajat penyangrai, suhu dan lama penyangrai. Ya. Jadi bisa saja kopi itu tidak berasal dari daerah tertentu, tapi kalau disangrai dengan baik, dengan suhu yang pas, ya juga bisa memberikan aroma dan cita rasa kopi yang disenangi oleh orang. Nah, saya tulis Bumiratada. Oh, masih what? Apa itu aroma dan cita rasa kopi? Saya kasih tanda what. Ya. Nah, nomor 3. Ini cukup banyak alinea yang saya tarik, ya. Nah, saya tulis, ya. Ini ada 2 alinea. Yang satu, berbagai faktor berpengaruh terhadap mutu kopi seperti daerah asal. Tadi sudah di atas ya, geografis ya. Kultivar, musim, perbedaan metode pengolahan pasca panen, dan umur simpan sebelum penyangrai. Suhu, lama penyangrai, serta profil penyangrai, serta tipe alat penyangrai juga mempunyai peranan dalam cita rasa kopi. Ini kata si Fish et al. 2012. Ini juga saya tulis masih what. Nah ya. Kemudian penentu what atau where, karena tadi ada daerah. Ada daerah nih ya. Ada daerah itu kan where. Ini juga artinya bukan hanya what, di sini ada where juga mestinya. Kita tulis saja dulu. Ya, ini akan hanya alat bantu saja. Ya. Ya. Kemudian nah ini ada Martin Stokes April 3. Ya. Ada tulisan begini. Saya rujuk dia. Apa itu? Kopi luwak adalah kopi yang paling mahal di dunia dengan harga 500 US dollar per kilogram atau 7 juta rupiah per kilogram. Ya, ini dengan asumsi dolarnya 14.000 tahun 2021 lalu. Kalau sekarang bisa jadi 7,5 juta ya per kilogram. Ya, nah ini kenapa kopi luwak disenangi orang Y? Karena harganya mahal. Kalau kita tuh harga mahal, makin mahal harga, makin penasaran kita untuk nyoba ya. Nah ini kemudian ini kita tulis juga ini kan Stokes. Kalau ini tadi siapa nih? Muhammad Fauzi. Ya, Muhammad Fauzi mengatakan jenis ragi yang digunakan pada fermentasi kopi luwak berpengaruh terhadap cita rasa kopi luwak. Pak Fauzi dan Indra kawan. Kita bilang how. Membuat kopi, how-nya itu bagaimana membuat kopi luwak. Jadi dulunya kopi luwak. Ya kopi luwak yang dikeringkan dan digiling. Ya. Saya tidak tahu, beberapa ulama mengatakan itu haram. Ya, karena itu kotoran, beberapa yang lain dikatakan tidak. Ya, sudah kita bukan ahlinya. Serahkan pada ahlinya, ya. Nah, komponen flavor pada kopi luwak dan kopi fermentasi berkisar antara 59 sampai 72 komponen. Komponen flavor pada biji tanpa fermentasi sebesar 119 komponen karena pengaruh dari penyangkaian. Fauzi ya, Fauzi dan kawan-kawan. Fauzi ini sekarang udah kaya raya dia. Dia bisa buat kopi luwak dengan cara fermentasi. Ya, rasanya mirip sekali dengan kopi luwak. Ya, ini dosen juga nih. Tapi dosennya kaya raya dia. Bayangkan tadi kalau harganya 7,5 juta sekilo kopi luwak, dia jual 3 juta aja,
Di mana ada jual kopi 3 juta? Ya. Nah, ini dan seterusnya, kopi luwak merupakan kopi termahal juga ya, sama ini ceritanya. Di dunia, selain cita rasa khas yang diberikan oleh kopi luwak mempunyai sifat istimewa berupa rendah kafein, rendah kandungan asam, rendah lemak, dan rendah rasa pahit. Ya, ini kopi luwak. Ya, waktu ekspor 2013 itu Y. Kemudian juga ini, ya, dan seterusnya. Sampai ini kalau kita lihat, ya, kita lihat ini. Ya, ada 30. Karena ini contoh S1 dari 30 ya. Kalau Bapak Ibu ya 50. Sampai 30. Nah, 31 malahan. Saya ambil 31. Masih kurang 19 lagi. Ya. Ya. Nah, setelah itu, setelah ini, oh ini banyak nih ya. Nah, kemudian setelah itu, semua yang watt saya gabung jadi satu. Semua yang Y saya gabung jadi satu. Semua yang who saya gabung jadi satu. Semua yang where saya gabung jadi satu. Semua yang when saya gabung jadi satu. Semua yang how saya gabung. Karena gimana kita tumpuk aja. Masukkan aja dulu dalam satu tempat. Nah, ini yang what. What ya ada 1, 2, ya 3, 4, ya 5, how dan what. Kita kampung aja yang what yang ada what masukkan, yang how nanti kita masuk. Boleh aja berulang lagi, tidak apa-apa. Karena bisa saja nanti dia tidak dipakai. Ya, ini what-nya jadi kita masukkan semua yang what. Ya, kita copy paste saja, tempel masukkan di sini. Ya. Ya, itu what. Ya, what. Ya, what aja baru. Ya, baru what ya. Nah, kemudian semua yang how. Kumpul juga jadi satu. Ya, semua how. Kumpul jadi satu. Kemudian semua yang who. Ya, kita kumpul jadi satu juga ya. Panjang jadinya. Yang who. Kemudian yang when. Kita gabung juga jadi satu. Yang why. Kita kumpul juga jadi satu. Kemudian yang terakhir where. Ya, kita kumpul dia menjadi satu. Nah, setiap kelompok 5W1H, setiap kelompok what, kelompok ini kita tulis ulang, kita susun dia. Ya, kita susun. Kita taruh yang di bawah di atas, di atas tengah, di tengah di bawah lagi, ya. Kita kumpulkan yang what dulu. Ya. Nah, kita copy paste, kita susun. Ya, itu tulis pembuatan kopi luwak secara in vitro telah dihasilkan orang dengan cara bioreaktor. Kopi yang matang yang masuk ke dalam bioreaktor dan seterusnya ya. Itu dituliskan oleh Hari Pernata dan Nugraha 2018. Setelah kita baca dan renungkan, kita pikirkan, ini kita tempat tahu rasanya tidak cocok di kelompok what ya. Lebih cocok ke why atau how. Jadi kita pindah dia. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya. Kita lihat ya, mutu kopi dan proses fermentasi menggunakan campuran bla bla bla. Ceng-ceng 2010. Kemudian ini ada lagi
Muzaifah Hasni. Tidak cocok kelompok what. Lebih cocok kelompok why atau how. Kita pindah dia. Yang ini kita potong, kita pindahkan. Ya. Dan ini juga mutu GCMS. Nah, tidak cocok juga di kelompok what. Lebih cocok kelompokkan why atau how. Diambil, dipindahkan. Ya. Nah, ini kita baca juga. Tidak cocok kelompok what. Lebih cocok kelompok why atau how. Pindahkan dia. Ya. Nah, ini mutu kopi ditentukan oleh proses fermentasi arabinogalactans. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini saya kuningkan. Ya. Nah, ini semua yang kuningkan ini adalah what jadinya. Ya. Kita pilah dulu dia. Cocok enggak dia di what? Enggak cocok, pindahkan aja. Yang betul-betul what sudah tinggal di kelompok what. Ya. Nah, ini juga di bawahnya ada lagi. Ya, coba. Oh, ini enggak cocok. Pindahkan. Ya, yang ini cocok, biarkan. Yang ini cocok, biarkan. Ya. Kuncoro ini cocok. Ya. Nah, kemudian setelah kita pilah, ya, lebih mudah, tapi belum memasukkan pendapat pribadi. Ini kan tadi tulisan kita kan? Tulisan kita itu masih ada pendapat kita. Apa yang ingin kita sampaikan? Tadi yang lain-lain itu kan adalah bunga-bunganya, pendukung, ya. Nah, kemudian kita cari yang berdekatan, kita susun. Jadilah versi 1. Ya, ini mudah, sekarang lebih mudah karena kalau dulu di kertas dicoret, nah, nulis ulang, enggak repot kan? Kalau zaman dulu, zaman bapak saya, atau zaman saya kuliah di S1 gitu, kita zaman S2 juga masih saya, ya masih seperti itu. Ya, nah saya tulis, jadi sudah mulai menarik. Kopi adalah minuman yang disenangi orang karena dapat memacu aktivitas psikomotorik dan meningkatkan penggunaan energi. Sayangnya, kopi juga mempunyai efek negatif bagi penderita penyakit jantung, diabetes, dan darah tinggi. Hal ini karena kafein yang terkandung dalam kopi dapat mengganggu sistem peredaran darah dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengurangi konsentrasi kafein dalam kopi yang masih dapat meningkatkan penggunaan energi tapi tidak berbahaya bagi kesehatan. Sikuncoro et al. 2018. Kemudian saya tulis ikut di bawahnya ya. Ekspor kopi Indonesia dari tahun sekian dapat sekian. Ya. Nah, dari dua alinea ini sama alinea ini dapat kita gabung dia jadi satu. Kopi merupakan salah satu minuman yang disenangi banyak orang di dunia ini. Ekspor kopi Indonesia pada periode ini sampai dengan Desember ini meningkat sebesar 26,4%. Ya, nah, kopi disenangi karena memberikan efek stimulansia dan seterusnya sampai ke sini. Ya, nah karena sudah berbicara tentang kesehatan, maka kutipan tentang kesehatan juga saya masukkan di sini walaupun masih berbicara tentang what. Saya ambil dia, saya taruh di sini. Ya, larutan ekstrak kopi merupakan minuman yang paling digemari seluruh dunia karena aroma dan cita rasanya. Zat lain yang menjadikan kopi disukai adalah kadar kafein yang memberikan efek stimulansia. Efek stimulansia mempunyai pengaruh peningkatan tekanan darah akut, meningkatkan laju dan seterusnya. Kopi dan seterusnya. Nah, dua alinea ini dapat kita gabung jadi satu. Kopi merupakan salah satu minuman yang disenangi banyak orang di dunia karena aroma dan cita rasanya. Ekspor kopi Indonesia pada periode Oktober 2019 sampai dengan Desember 2020 meningkat sebesar 26,4%. Ya.
Kopi disenangi karena memberikan efek stimulansia dengan cara memacu aktivitas psikomotorik dan penggunaan energi. Zat yang menjadikan kopi disukai adalah kadar kafein yang memberikan efek stimulansia. Efek stimulansia ini membuat orang lebih waspada dan bersemangat dalam bekerja. Efek stimulansia mempunyai pengaruh meningkatkan tekanan darah akut, meningkatkan laju metabolisme dan diuresis. Ya. Nah, tetapi ini nih kalimat saya nih. Ya, nggak ada tadi di atas ya. Ini sama dengan tadi yang ini. Ya, ini yang pertama, yang ungu ini saya nih. Ya, ya. Kemudian ini ada ungu ya. Tetapi, tapi ini kalimat saya tetapinya ini. Sayangnya kopi juga memberikan efek negatif karena kandungan kafein pada kopi dapat mengganggu sistem peredaran darah ya, bahaya bagi kesehatan penderita penyakit jantung, diabetes, dan darah tinggi. Nah, kemudian kita kopi yang diminum dapat meningkatkan ya dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi, ini si Kuncoro et al. 2018. Nah, ada lagi asam klorogenat adalah antioksidan pada kopi. Ini tadi yang negatif-negatif, kita ambil yang positifnya. Apa yang positif di kopi? Kopi mempunyai asam klorogenat, ya. Ada yang adalah antioksidan, memberikan efek terapeutik dengan cara mengurangi pengaruh negatif radikal bebas dan menghambat pelepasan glukosa dari hati ke dalam darah. Oleh karena itu, dalam proses dekafeinasi kopi, perlu diusahakan agar kandungan asam klorogenat tidak ikut turun. Ya. Nah, kemudian ini saya gabung-gabung. Nah, ketiganya dapat digabung menjadi ini. Ya. Digabung menjadi satu alinea. Ya. Nah, kalau kita baca alineanya ini sangat menarik sekali. Oh, ini muji diri sendiri ya. Diri sendiri. Sudah ada rujukannya ini. Ya, sudah ada rujukannya. Tapi belum otomatis. Kenapa? Karena tadi di atas pada waktu kita menulis yang 30 itu kita langsung kasih rujukan. Ya. Demikian seterusnya. Ya, sampai kita selesai dengan kelompok what. Ya. Ya, dan kemudian setelah kita masukkan, kita revisi. Revisi kita menjadi ini. Ya, dan kita tulis. Dari what, kita dapat tuliskan sekarang menjadi kopi merupakan salah satu minuman yang disukai banyak orang di dunia karena aroma dan cita rasanya. Ya, dan ini seterusnya cukup panjang ya, tidak terlalu panjang. What yang lain dapat disusun menjadi ya. Nah, itu adalah what ya. What panjang. Nah, tadi ini kita menulis ini, kita ambil itu yang what, ada what yang nggak kepake. Kan banyak what-nya tadi ya. Yang kita ambil adalah yang bisa kepakai dan jelas rujukannya, jelas faktanya. Ya, karena kalau ada yang dikurangi, tidak bisa kita percayai. Ya. Ya, sehingga setelah itu artikel kita menjadi, nah ini dia hasil revisi menjadi proses pasca panen kopi dapat dilakukan menggunakan mutu dengan fermentasi dan seterusnya. Nah, kita lihat ini kalau kita baca ulang, kalau tidak cocok, tulis tidak usah dihapus katanya. Cukup digaris saja.
digaris bahwa dia tidak kita pakai. Ya, dan seterusnya ini. Nah, dari kelompok Word ini bisa kita tuliskan sekarang, kita revisi beberapa kali ya. Nah, jadi ini. Ya, kita susun. Jadilah artikel kita tentang Word. Nah, yang belum terpakai kita pindahkan ke sini. Ya, kita susun lagi dia. Ya, kita susun, kita cari yang kesamaan Word. Setelah digabung, nah ini dia. Berbagai upaya telah dilakukan orang untuk membuat kopi luwak secara in vitro. Ya, dan seterusnya. Ya. Ya. Nah, selesai itu. Kemudian dilanjutkan dengan 5W lainnya. Perhatikan tulisan yang warna merah sengaja ditambahkan. Nah, ini yang merah ini kalimat saya ini. Ya, bukan kalimat dari yang kita 30 tadi. Kenapa? Karena kalau saya tidak nulis, tidak nyambung dengan apa yang ingin saya sampaikan. Ya, seterusnya seperti itu. Ya, lanjut. Nanti bisa dibaca di sana. 5W yang lain juga disusun. Ya. Kemudian setelah itu ya susun masih belum kronologis. Ya, mana lagi tadi ya? Ya, apa yang tulis di atas baru tempelan dan penyusunan urutan berbasis 5W1H dengan tambahan sedikit dari saya. Untuk satu kumpulan yang bagus, maka yang tulis itu adalah pendapat penulis, dikuatkan, dipertegas oleh ide pendapat orang lain yang dirujuk jika diperlukan. Ya. Ya. Nah, ini kita tulis aslinya yang ini kita tulis lagi ke kanan. Kanan ya. Nah, yang merahnya ini di kanan ini adalah kalimat saya. Dari mana tahunya, Pak? Ya, karena dari pengalaman. Ya. Ini kelihatan ekspor kopi. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang merah saya tambahi supaya menarik bagi ya. Perhatikan sekarang masukan atau ide saya dalam tulisan warna merah dan ide orang lain walaupun tulisan saya memparafrase orang lain. Perhatikan bahwa dalam menulis ide yang menulis mesti ada dan jika mungkin lebih menonjol dari ide orang lain karena istilah itu adalah tulisan yang menulis ya. Nah, kita lihat di bawah yang lainnya, lihat ini ada yang merahnya ya. Nah, cukup panjang ini pengantar dari saya. Ya. Itu kita rangkai juga kalimatnya sehingga dia jadi menarik untuk dibaca. Ya. Nah, seterusnya cukup panjang ini ya. Saya lihatkan tadi mana ya. Susun, ulang kembali. Masukkan. Nah, setelah ini, setelah kita ada tambahan tadi yang huruf merah ini, kolom sebelah kanan yang ada masukan saya dengan huruf merah, kita jadikan dia pindahkan copy paste.
Ya, nah, tulisan saya itu judulnya kopi rendah kafein, tinggi asam klorgenat dan biji rasa tinggi. Ya, nah saya tulis. Ingat yang merah-merah ini tadi kalimat saya ini. Ya, nah, yang hitam adalah kalimat penulis. Ya, ya. Nah kalau dibaca, ya, nah ini menjadi satu cerita lumayan juga panjangnya, salah 5 atau 6 halaman. Ya, dan seterusnya ini menarik. Jadi satu artikel sudah, ya, nah, ya, perhatikan ini ya, yang merah-merah itu tulisan saya, daftar rujukan, ide saya maksudnya. Perhatikan terdapat 30 rujukan yang digunakan yang ditulis secara otomatis menggunakan program aplikasi Mendeley. Jadi saya tadi sudah pakai Mendeley. Ya, nah ini buktinya kalau saya klik ini muncul ini bahwa Mendeley sudah memproteknya. Ya, oke, jadi pasti daftar pustakanya nggak ada yang ambil atau nyuri. Oke, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Itu kalau rujukannya dari buku juga nggak ada masalah, Pak. Oh, Buku oke, cetak gitu. pertanyaan bagus. Bagaimana kalau buku? Ini kan tadi jurnal 30, Bapak Iya. kan 50. Jurnal. Kenapa? Karena jurnal itu pasti baru. Ya, makanya kita minta edisi baru jurnalnya 5 tahun terakhir. Oke lah 10 tahun terakhir. Ya, Sinta ya dari Sinta 4 ke atas lah artikelnya. Kalau hanya mau berbahasa Indonesia. Ya. Oke. Ya, nah kalau artikel yang bahasa Indonesia kan nggak bayar, Pak, kita ngambilnya. Ya, tentang satu topik. Kalau internasional bahasa Inggris juga banyak juga yang gratis. Ya. Oke, ada lagi? Nah, ini bisa dibaca ya. Dibaca di situ contoh itu tadi untuk S1 30. Isinya sama. Untuk S2 50. Ya, yang sudah baca jurnalnya siapa? Saya sudah waktu jurnal. Sudah seminar proposal gimana? Dimarahi Ibu Fili. Ya. Ya, tapi sudah Iya. 50 belum? Belum, Pak. Ah, Karena ada rujukan buku juga, buku-buku baru tadi. iya. Nah, kenapa nggak boleh? Kenapa bukan nggak boleh? Tidak dianjurkan. Dianjurkan menggunakan jurnal. Ya, karena buku itu biasanya ditulis berbasis tulisan yang ada di jurnal. Jadi kalau jurnal itu umurnya sudah 2 tahun atau 3 tahun, orang baru nulis buku 2 tahun atau 3 tahun bisa 5 sampai 7 tahun informasi yang kita baca itu terlambat. Terkait definisi gitu, Pak, kan Oh, ada di buku definisi itu, sih Pak. boleh. Definisi namanya Iya. definisi kan. Jadi kan Iya, contohnya Pak. dia ngambilnya definisi dari POM. Iya, Pak. Ya, itu Jadi copy paste malah. ada beberapa definisi, Pak, tapi tetap saya ini, Pak. Saya
modifikasi ininya. Iya, tapi bukan tidak boleh. Kalau untuk tugas ini tidak boleh. Oh iya iya. Kalau di tesis sih boleh. Maka tadi di tesis dianggap 70%. 50%-nya jurnal. Iya iya Pak. Ya, 50% jurnal. Ya, kalau S3 baru 75%. Oke Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak, ya silakan dibaca bukunya, cari jurnalnya, mulai ditulis. Ya, Anda tahu perlu topik nggak? Ya, Saya topiknya terusin artinya topik yang seragam. itu aja Pak. Nah, ada bagusnya bagi saya sebagai dosen, saya lebih mudah. Iya. Ya, lebih mudah untuk mengantisipasi dan juga membacanya. Kalau misalnya ada orang yang tulisannya bagus, dan lihat kata kuncinya apa, ya, di atasnya gimana, ya. Ada lagi? Kalau tidak, kita cukupkan sekian ya. Ya Pak. Ya, Diupayakan. wassalamualaikum. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada waktu kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sama. Pak. Pak.